maka sesungguhnya yatawajjahu terarahkan alaiha atas sifat itu salah satu as'ilatin 3 pertanyaan. Jadi setiap sifat dari sifat-sifat Allah, setiap sifat dari sifat-sifat Allah pasti terarah kepadanya 3 pertanyaan. Terarah padanya 3 pertanyaan. Itu pasti. Ingat, jadi ketika antum datang satu sifat dari sifat-sifat Allah, ya, pasti satu sifat ini ada 3 pertanyaan. 1. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, hal hiya hakikiyatun wa limadza? Apakah ini sifat hakikiyah? Apakah sifat ini hakikah dan kenapa? Hal yajuz takyifwa, apakah boleh membagaimanakan? Walimada, dan kenapa enggak boleh membagaimanakan? Itu. As-soal salis, soal yang ketiga, hal tumathilu, apakah sifatnya Allah menyerupai sifatil makhlukin, sifatnya makhluk-makhluk? Walimada, dan kenapa? Jadi ketika kita mengambil satu sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada 3 pertanyaan. Apakah sifat ini hakikah, bukan majaz, nyata untuk Allah, dan kenapa? Kedua, apa lagi? Boleh enggak apakah boleh dibagaimanakan dan kenapa? Kalau boleh, kenapa? Kalau enggak boleh, kenapa? Yang nomor 3, apakah sifat Allah ini menyerupai dengan sifatnya makhluk? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dijawab oleh beliau. Fajawabus su'alil awwali, maka jawaban soal yang pertama, na'am, iya. Hakikiyatun, na'am, hakikiyatun, hakikah. Sifat-sifat Allah hakikah, nyata. Allah punya sifat tangan, iya, tangan. Hakikah, nyata, tangan. Allah punya sifat kada wa kada, iya, nyata. Bukan bujuan. Seperti ada. Doa alasannya apa? Kok hakikat? Li'annal asla, karena asal fil kalam, di dalam omongannya, di dalam bahasa Arab, di dalam kata bahasa Arab, itu adalah hakikat, adalah hakikat. Ada ketika bilang ja'a rajulun, yang datang adalah rajul. Ngerti kan? Ra'aitu samsan, as-samsan mau dalam matahari. Di dalam bahasa Arab, asal kalam itu adalah hakikat. Mana hakikat? Ditempatkan pada makna aslinya. Jadi bukan majaz. Kalau majaz menempatkan bukan pada mana aslinya. Tapi kalau hakikat itu ditempatkan pada makna sebagaimana diletakkannya oleh orang Arab, di situ ada hakikat. Fala ya'dilu anha, tidak boleh berpaling anha dari hakikat, illa kecuali bidalilin, adanya dalil sahihin sahih yamna'u, yang mencegah, minha diartikan hakikat. Jadi selama tidak ada dalil yang menyelewengkan dari makna hakikat ke makna yang lainnya, ke makna hakikat sesuai dengan yang telah diletakkan padanya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya, tetap hukum asal adalah mana aslinya. Coba orang Arab meletakkan tangan apa? Meletakkan yadun apa? Adalah tangan. Ada hakikat. Kita nggak boleh mengartikan tangan kemana yang lain kecuali ada dalil yang sahih yang melarang ini, nggak bisa diartikan apa? Tangan. Tapi, nah, jelas, insyaallah. Ada wa makna. Alhamdulillah. Wa jawab tsani, jawaban yang kedua. La yajuz takyifuha, enggak boleh sifat Allah itu dibagaimanakan. Alhamdulillah.
Tidak boleh. Tidak boleh sifat-sifat Allah itu dibagaimanakan. Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Liqaulihi ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Tidaklah mereka itu bisa meliputi ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak bisa meliputi bihi dengan Allah ilman pengetahuannya. Pengetahuan makhluk ini tidak bisa meliputi Allah. Karena apa? Bagaimana antum bisa membagaimanakan? Wong ilmu kita itu nggak bisa meliputi Allah, nggak bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membagaimanakan? Nggak bisa. Wali annal aqla, karena akal la yumkinuhu, tidaklah memungkinkan hu akal idraku, mengetahui kaifiyati, bagaimana sifatillah, sifat Allah. Akal nggak bisa. Akal itu nggak bisa masuk untuk mengetahui bagaimanakah sifat-sifat Allah, itu nggak bisa. Nah, wa jawab salis, jawaban yang ketiga, la tumathilu, sifat-sifat Allah itu nggak menyerupai sifatil makhluk, sifatnya makhluk. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi, sesuatu apa saja dari makhluk ini nggak bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah menyerupai makhluk? Nggak bisa. Wali annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala mustahiqun sempurna. Wali annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala mustahiqun layak lil kamali, untuk memiliki kesempurnaan. Alladzi la ghayata fawqahu, yang tidak ada di atasnya lagi. Jadi Allah itu mustahiqun lil kamal, berhak mendapatkan kesempurnaan. Alladzi la ghayata fawqahu, yang tidak ada ujung di atasnya lagi. Jadi Allah paling sempurna. Oleh karena itu kan Allah paling sempurna. Fala yumkinu, maka tidaklah mungkin ayyuma silal makhluqa, Allah itu menyerupai makhluk. Kenapa? Gak mungkin. Li'annau, karena makhluk itu naqisun, kurang. Mana mungkin diserupakan sempurna dengan kurang? Ngerti kayaknya kan? Tahu enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Tidak ada setelahnya Allah kesempurnaan, tidak ada. Nah, kalau Allah itu paling sempurna, mana mungkin bisa diserupakan dengan makhluk yang Allah itu paling sempurna. Sedangkan makhluk itu adalah kurang. Tidak mungkin bisa. Jelas? Jelas. Ngerti? Nah, kalau begitu, al-farqu, perbedaan bainat tamtsil, antara tamtsil wat takyif, dan antara takyif. Apa bedanya tamtsil dan apa bedanya takyif? Anat tamtsila, bahwasanya tamtsil adalah zikru, menyebutkan kaifiyatis sifat, bagaimana sifat itu, muqayyadatan, dalam keadaan terikat, bimumasilin, dengan mumasil, dengan satu penyerupaan. Contoh nih, tangannya Allah, dia artinya membagaimanakan tangannya Allah. Setelah itu diserupakan dengan sesuatu. Tangannya Allah seperti tangannya apa ya kawan? Fulan ibnu Fulan. Maka di sini adalah tamtsil, membagaimana, menyebutkan bagaimana tangannya Allah. Tapi ketika menyebutkan bagaimana tangannya Allah itu terikat dengan satu contoh. Tangannya Allah seperti tangannya fulan. Tangannya Allah seperti kada wa kada. Terikat dengan suatu contoh. Itu namanya tamtsil. Kalau takyif, membagaimanakan sifat Allah tapi tanpa terikat dengan contoh. Ngerti? Itu kalau takyif. Sekedar membayangkan begitu saja. Membayangkan tapi tidak terikat pada suatu contoh tertentu. Tidak. Wat takyifu, dan takyif
Zikru menyebutkan kaifiyati sifati bagaimana sifat itu ghairu muqayyadatin dengan tanpa terikat bimumathilin dengan suatu permisalan. Ingat, sama-sama menyebutkan bagaimanakah sifat Allah. Cuma kalau tamsil diikat, dibatasi dengan suatu permisalan. Tapi kalau takyid tidak, itu fungsinya. Misal itu perbedaannya. Misalut tamyiti, misalut tamsil ayyakula qailun. Misalut tamsil, contoh tamsil ayyakula qailun, berkatalah orang yang berkata, yadullahi, tangannya Allah, kayadil insan, seperti tangannya manusia. Membagaimanakan tangannya Allah, karena sudah membagaimanakan, mendapatkan satu tujuan. Apa tujuannya? Terikat, terbatasi tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Wa misalut takyif ayyatakhayyala. Kalau takyif baru membayangkan doang, baru menghayal. Ayyatakhayyala, menghayalkan. Liyadillahi, terhadap tangannya Allah, kaifiyatun muayyanatun, dengan model tertentu, la laha, tidak ada permisalan padanya, fi aidil makhluk, di tangannya makhluk. Jadi dia membayangkan, oh tangannya Allah itu begini, mungkin ya. Tapi bayangan yang ada tadi itu memiliki satu tujuan. Oh tangannya Allah itu begini. Cuma begini ini memiliki kaifiyat tertentu seperti ini, itu tidak ada pada makhluk. Ngerti? Enggak ada pada makhluk. Ngerti ya, kawan? Enggak ada pada makhluk. Jelas Allah. Ngerti? Enggak ada pada makhluk. Lah, fala yajuz hadza takhayyul, ini enggak boleh bentuk menghayal seperti ini. Enggak boleh takhayyul, menghayal terhadap sifatnya Allah seperti ini. Nah, sekarang soal ya, kawan. Sekarang ala sabil takribul faham. Sekarang ala kalau mereka sekarang. Tagisnya mereka. Kalau ada kata ada orang membayangkan tangannya Allah itu seperti masjid ini, contohnya kan. Enggak, masjid apa? Makhluk ya. Berarti enggak masjid tamsil. Pokoknya ini enggak ada di makhluk, enggak ada. Itu bukti bayangan ini. Dia bayangkan mikir pokoknya itu tangannya Allah, pokoknya enggak ono di mana? Enggak ada wujudnya. Di makhluk itu enggak ada. Ngerti ya kan? Enggak ada wujud makhluk. Ini namanya menghayal deh. Ini namanya menghayal. Jelas insyaallah? Jelas ini. Contohnya ente ngayal. Waduh kapan cah duwe bojo kaya nang surga sang. Ngayal cantik ki pot. Kono dunia kono. Iku menghayal. Soalnya apa? Soalnya kono contone. Menen akhirat ono. Iki hayal itu masalah Allah, iki masalah dunia. Ngerti? Tapi kalau itu menghayal kayak Dewi Sopo kan, Dewi Bosopong kan, pokoknya nggak ngerti sih ngayal ya. Dewi Sopo menurut kita bayangkan seperti ada di dunia ini ya jenenge tamsil, ngono lho, ngerti? Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, fima, dengan apa narudu kami membantah bi dengan alal mu'attilati, terhadap kelompok-kelompok mu'attilah ahlu taktil, yang mentaktil, yang membuang nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya. Dengan apa kita ini membantah mereka? Oh cukup dengan akal. Al mu'attilatu sopo, al mu'attilatu utawi wong-wong mu'attilah, humul ladina, mereka orang, mereka itu adalah orang-orang yang kirun, mereka itu mengingkari syai'an, sesuatu, min asma'illah, dari nama-namanya Allah, au sifatihi, atau sifat-sifatnya, wa yuharrifuna nusus, dan mereka memalingkan nas-nas an dhahiriha, dari dohirnya, wa yuqalu, dan dikatakan lahum, bagi mereka, al muawwilatu, al muawwilah, orang-orang yang suka mentakwil, muawwilah.
Wal qaidatu dan qaidah al-amatu yang umum bima terhadap apa-apa narudu kami membantah bihi dengan ma alaihim ing wong-wong nuku mau annakula kami akan jawab mereka ini. Apa jawabannya, Cuk? Inna qaulahum saat temene omongan-omongan mereka, sesungguhnya omongan-omongan mereka itu khilafu menyelisihi zahirin nusus, zahirin nas. Mosok tangan diartikan bayem itu piye? Tangan diartikan apa bayem itu bayem kangkung. Iku jenenge menyelisih apa zahirin nas ta? Wa khilafu dan menyelisihi tariqati salafi, menyelisihi tariqae wong salaf. Walaisa alai dan tidak ada alai atasnya dalilun sahih. Kono dalil yang memalingkan itu kono kada. Warubbama dan kadang-kadang yakunu ada fi ba'di sifati dalam sebagian sifat wajhun rabi'un bantahan nomor 4. Ngerti? Ikan hanya saya menyebutkan berapa? 3 bantahan. Satu apa? Menyelisihi zahirun nusus. Kedua apa? Menyelisihi tariqatus salaf. Ayat ketiga apa? Tidak ada dalil yang sahih. Tapi dalam jawaban ini kadang-kadang ada dalam sebagian sifat bantahan yang nomor 4 au aksar atau lebih, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa teruskan. Alhamdulillah. Mari saja tinggal muqaddimatu lum'atil i'tiqad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta